Halo, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas bab garis lurus, dan yang akan kita bahas pertemuan kali ini itu adalah melanjutkan, jadi sekarang tentang jarak titik ke garis. Nah, di sini kita perhatikan gambarnya ya. Kita perhatikan gambar ini, kalau misalnya diberikan garis L ya, diberikan garis L AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, garis L-nya yang ini ya, garis L-nya yang ini, dan ada titik T di luar garis L. Ini kan garis L. Kita buat aja titik T tapi di luar garis L. Nah, misalkan titik yang ini tuh titik T, di mana T-nya X1, Y1 gitu. Nah, berarti gradien dari garis L ini ya, berarti gradien dari garis L itu min A per B. Gitu ya. Nah, lalu sekarang kita konstruksi garis yang melalui titik T dan tegak lurus L. Kita konstruksi garis yang melalui titik T dan tegak lurus L. Nah, jadi di sini kita konstruksi garis dan dia harus tegak lurus dan melalui T. Tegak lurus L ya tadi ya. Nah, inilah konstruksi garis ini kita namakan misalkan G, garis G. Di mana garis G-nya ini adalah persamaan garis, di mana garis ini adalah garis yang melalui titik T dan tegak lurus L. Nah, persamaan garis dari G ini berarti apa? Y min Y1 sama dengan B per A kali X min X1. Nah, jadi garis G ini dan persamaan garisnya ini adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan L dan melalui T. Ya, selanjutnya kita potongkan garis G dan garis L sehingga diperoleh titik P. Nah, di sini berarti ada dua garis tersebut memperoleh perpotongan titik ya. Kita misalkan aja ini titik P begitu. Nah, di mana titik P-nya ini titik P ya, titik P itu kita peroleh ya, jadi ini kita peroleh titik P-nya yang ini sebagai titik potong kedua garis L dan ke garis G. Nah, jarak dari titik T ke garis L sama dengan jarak dari titik T ke titik P. Rumus jarak dua titik, karena berarti kan kalau kita ingin tahu jarak dari titik T ke garis L itu kan sama dengan kita ingin tahu jarak dari titik T ke titik P. Ini titik P-nya udah kita peroleh, titik T-nya itu kan X1, Y1 ya. Nah, berarti apa? Kita pakai yang apa? Yang D sama dengan akar X2 min X1 begitu ya, kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, tapi kondisinya di sini kita punya dua titiknya itu berarti X1, Y1 dan titik P ini. Nah, berarti X2-nya di sini ya berarti kita ambil misalnya yang X1, yang titik yang ini gitu ya. Nah, terus titik yang satunya lagi yang ini. Ini yang X1, ini yang kita misalkan X1, ini kita misalkan Y1, lalu yang titik T ini kita misalkan X2, Y2 begitu ya. Nah, tapi kondisinya sekarang, ini kan rumusnya, ya, tapi kondisinya sekarang rupanya T-nya X1, Y1, dan titik P-nya ini, ini. Nah, berarti kita tinggal masukkan, ya, substitusikan. Nah, jadi sesuai dengan kondisi yang kita punya ini, jadi D sama dengan, nah ini. Nah, selanjutnya ini langkah berikutnya kita tinggal hitung yang bisa dihitung ya. Misalnya seperti menyamakan penyebutnya, lalu sehingga kita memperoleh ini, sehingga diperoleh D sama dengan AX1 plus B1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Untuk jarak titik ke garis. Ya, sudut antara dua buah garis. Nah, misalkan di sini ada G1 dan G2. Nah, kita perhatikan di gambarnya ya. Ada garis 1 dan juga ada garis 2. Nah, ini adalah garis-garis yang berpotongan pada titik T. Nah, garis-garis yang berpotongan pada titik T, X, Y.
Nah, jika garis G1 membentuk sudut sebesar alfa, ya, nah ini berarti ya sudut alfanya, garis G1 membentuk sudut sebesar alfa, dan garis G2 membentuk sudut sebesar beta, nah terhadap sumbu X ya. Ini yang alfa juga terhadap sumbu X ya. Dan misalkan theta adalah sudut yang dibentuk oleh G1 dan G2. Nah, di sini ada theta. Nah, itu nanti diperoleh theta itu sama dengan alfa min beta. Nah, bagaimana kok bisa ya kita nemu theta itu alfa min beta? Nah, kita di sini perhatikan. Ini itu ada theta, ada beta, lalu ada di sini satu lagi ya sudut gitu ya. Nah, ini kan segitiga ya bentuknya ya. Nah, sudut dalam segitiga itu besarnya berapa? 180 derajat, begitu? Nah, jadi kita perhatikan besar sudut segitiga ini. Nah, berarti besar sudut segitiga yang dalam itu kan 180 derajat sama dengan berarti theta ditambah beta ditambah yang ini kan ya. Nah, berarti kita ingin tahu besar sudut yang ini bagaimana. Nah, berarti kan besar sudut dari sumbu X yang sini ke sini itu dia kan 180 derajat ya. 180 derajat. Tapi dari sumbu X ke garis G1 itu alfa. Berarti kalau kita lanjutkan dari garis G1 ke sumbu X berlawanan arah jarum jam ini, berarti itu dia 180 derajat dikurang alfa. Begitu, ya kan? Nah, berarti ini kita bisa tulis 180 derajat dikurang alfa untuk sudut yang sebelah sini. Nah, lanjut. Berarti ini kita tinggal hitung yang bisa dihitung ya. Berarti apa? Berarti 180 derajat dikurang beta, begitu. Lalu dikurang 180 derajat tambah alfa. Sama dengan theta. Nah, ini berarti tersisa theta sama dengan berarti min beta plus alfa ya, karena 180 derajat dikurang 180 derajat 0 ya, berarti alfa min beta. Nah, berarti sesuai ya. Nah, ini ya, theta sama dengan alfa min beta. Nah, selanjutnya dari sini bisa kita tuliskan jadi tan theta sama dengan tan alfa min beta. Nah, lalu berdasarkan operasi sudut di trigonometri, tan alfa min beta itu kan berarti sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 per tan alfa dikali tan beta. Nah, jadi kita peroleh deh tan tetanya yang ini ya. Gitu. Nah, misalkan tan alfanya ini ya, kita misalkan tan alfa ini misal tan alfanya ini M1, lalu misalkan juga tan betanya itu M2. Nah, berarti besar sudut antara dua buah garis yang dimaksud itu mengacu pada sudut lancip ya. Karena mengacu pada sudut lancip, makanya jadi tan theta ini sama dengan, nah ini kita udah misalin tan alfa tadi jadi M1, berarti M1 dikurang M2 per 1 plus M1 dikali M2. Nah, karena pada sudut lancip, makanya kita ada notasi mutlak. Karena tanda positif maupun negatif, ataupun negatif dari nilai tan theta merepresentasikan apakah sudut theta merupakan sudut tumpul atau sudut lancip, maka kita dapat mempertegas besar sudut antara dua buah garis yang dimaksudkan mengacu pada sudut lancip, begitu ya. Makanya jadi tan theta sama dengan ini ada mutlaknya, begitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, nah ini kita dapat menentukan kondisi garis G1 sejajar dengan G2 dan G1 tegak lurus dengan G2. Begitu. Jadi apakah G1-nya itu sejajar dengan G2 atau G1-nya tegak lurus dengan G2. Jika G1-nya sejajar gitu ya dengan G2, berarti kan maka tan theta-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Akibatnya M1 sama dengan M2. Nah, jika garis G1-nya tegak lurus dengan garis G2, maka
nilai dari tan tetanya sama dengan 90 derajat. Sehingga nilai tan teta menjadi tak terhingga, begitu ya. Akibatnya kita peroleh sini, atau di sini ya. Akibatnya kita peroleh 1 ditambah M1 kali M2 itu sama dengan 0. Atau dapat juga dinyatakan dengan M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Ini untuk yang tegak lurus. Oke, kalau yang sebelumnya itu adalah sudut antara dua garis. Nah, sekarang apabila yang diketahuinya adalah persamaan garisnya, begitu ya. Persamaan garis ya, persamaan umum derajat 2 X dan Y, begitu ya. Nah, berarti kita bisa memperoleh besar sudutnya dengan tan theta sama dengan plus minus 2 dikali akar C kuadrat dikurang AB per A tambah B. Nah, di mana C-nya ini, nah di bagian sini ya, persamaannya, A-nya juga ini, B-nya yang ini. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan ini jika diketahuinya persamaan garisnya. Contohnya, carilah sudut antara garis X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti tan tetanya sama dengan, nah di sini A-nya, berarti A-nya apa? A-nya itu kan yang di sini ya. A-nya ini, yang di sini kan, ini A-nya, ini B-nya. Berarti A-nya sama dengan 1, ya. Makanya di sini A-nya 1, B-nya min 1 nih, B-nya min 1. Lalu C-nya berapa? Dari persamaan ini. Nah, di sini tidak ada C-nya begitu ya. Tidak ada C, bukan tidak ada C-nya, berarti C sama dengan 0. Nah, berarti kita tulis C sama dengan 0. Nah, kita peroleh rupanya ini hasilnya itu sama dengan tak hingga. Nah, jadi tan theta sama dengan tak hingga, itu berarti tetanya sama dengan 90 derajat. Gitu. Karena kalau kita perhatikan persamaan garis ya, persamaan umum derajat 2X dan Y ini merupakan atau ini bisa kita faktorkan gitu ya, kita bisa faktorkan, makanya kita bisa tentuin sudutnya gitu, karena dari persamaan umum ini itu ternyata ada dua garis gitu. Oke, selanjutnya ini adalah berkas garis. Jadi diketahui ada garis G1 yaitu A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0, dan ada garis G2 A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0 ya. Nah, persamaan G1 tambah lambda G2 sama dengan 0 merupakan persamaan suatu garis lurus untuk sebarang nilai lambda. Nah, jadi kalau mau dibuktikan ya, buktinya G1 tambah lambda G2 sama dengan 0. G1-nya itu tadi A1X tambah B1Y tambah C sama dengan 0. Sama dengan 0-nya nggak ditulis ya. Saya terlalu semangat gitu menulisnya. Ditambah lambda G2. G2-nya A2X tambah B2Y tambah C2. Nah, sama dengan 0. Nah, sudah sampai sini ya tinggal hitung yang bisa dihitung ya. Atau kita kelompokkan yang A dengan A gitu ya, lalu yang B dengan B kita deketin penulisannya. A1 begitu plus lambda A2 ini kan jadi X kali X tambah B1 begitu ya, tambah lambda B2 yang ini Y tambah C1 plus lambda C2 itu sama dengan 0. Nah, jadi ini kan persamaan garis ya. Persamaan garis secara umum. Nah, sekarang kita akan memperhatikan apakah yang seperti apa sih berkas garis itu, begitu ya. Yang seperti apa sih yang dikatakan berkas garis. Nah, jadi berkas garis itu atau persamaan G1 tambah lambda G2 sama dengan 0 yang disebut sebagai persamaan berkas garis itu memiliki sifat. Nah, sifatnya itu adalah garis A1 tambah lambda A2X tambah B1 tambah lambda B2Y tambah C1 tambah lambda C2 sama dengan 0 ini
garis-garisnya ini melalui titik potong garis G1 sama dengan 0 dan G2 sama dengan 0. Yang kedua, sifatnya dari berkas garis itu adalah setiap titik pada ruang dimensi 2 merupakan titik potong dari garis-garis anggota berkas G1 tambah lambda G2 sama dengan 0. Ya, jadi kita perhatikan gambar yang atas ini ya. Di sini ada G1 sama dengan 0, G2 sama dengan 0, ya, begitu. Lalu G1 tambah lambda 1, G2 sama dengan 0, lalu ada G1 plus lambda 2, G2 sama dengan 0. Nah, garis-garis tersebut, begitu ya, itu melalui titik potongnya, saling melalui titik potongnya, dari garis-garis tersebut. Nah, terus setiap titik, nah berarti kan tadi kita sudah tahu bahwa dia itu pasti melalui garis, garis-garisnya itu melalui gitu ya, saling melalui. Nah, sekarang titik potongnya dari garis-garis tersebut itu merupakan titik potong dari anggota-anggota berkas garisnya, anggota-anggota berkas G1 tambah lambda G2 sama dengan 0. Nah, jadi kalau di gambar yang pertama ini ada titik potong di sini ya rupanya ya, tok gitu. Dan titik potong ini semua garis-garis anggota berkasnya, semua garis anggotanya gitu ya, nih ya. Itu berpotongannya di sini semua. Nah, jadi inilah berkas garis. Nah, kalau yang gambar kedua nih, ini berkas garis atau bukan? Dia menunjukkan sifat-sifat yang 1 dan 2 atau tidak, gitu ya, berkas garis atau bukan. Nah, jadi jika garis G1-nya itu sejajar dengan G2, maka garis A1 tambah lambda A2X tambah B1 tambah lambda B2Y tambah C1 tambah lambda C2 sama dengan 0-nya itu sejajar dengan garis G1 dan G2 untuk setiap nilai lambda. Nah, ini ada contoh ya. Diketahui dua buah garis serta berjarak sama terhadap titik A dan titik B. Nah, berarti ini kita diminta tentukan persamaan garisnya yang melalui titik potong ini. Nah, ini masih ada hubungannya sama berkas garis ya. Nah, berarti kita perhatikannya satu-satu terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi jawab itu berarti kan G1 tambah lambda G2 sama dengan 0. Berarti G1-nya di sini 3X tambah 11Y min 7 sama min 7. Lalu ditambah lambda X tambah 12Y min 19. Nah, ini di sini kita diminta mencari lambdanya. Bagaimana memperoleh lambdanya? Di sini kan ada serta berjarak sama terhadap titik A dan titik B. Nah, coba kalau kita memperhatikan titik A terlebih dahulu, begitu ya. Nah, berarti 3-nya ini kan X-nya, min 2 ini Y-nya. Berarti 3 dikali 3 gitu ya, X-nya kita substitusiin 3, lalu Y-nya kita substitusikan dengan min 2. Nah, ini tinggal hitung yang bisa dihitung kan? Nanti diperoleh lambdanya itu sama dengan min 1/2. Nah, sudah dapat lambdanya min 1/2 seperti ini, kita kembali lagi ke persamaannya. Kita kembali lagi ke persamaan awalnya, yaitu 3X plus 11Y min 7 plus lambdanya ini 1/2 dikali X tambah 12Y min 19 sama dengan 0. Nah, di sini pun kita tinggal hitung yang bisa dihitung gitu ya. Sehingga nanti memperoleh persamaan garisnya itu 5X plus 10Y plus 5 sama dengan 0. Selanjutnya ini pairs of straight lines, ini adalah pasangan garis gitu ya. Nah, jadi di sini itu diketahuinya persamaan, kita diminta mencari garisnya. Garisnya apa gitu ya. Nah, jadi persamaan ini merepresentasikan dua garis. Jadi persamaan ini awalnya ini adalah persamaan umum derajat 2X dan Y. Nah, ketika persamaan umum derajat 2X dan Y itu bisa kita faktorkan gitu ya. Bisa kita faktorkan menjadi A1X tambah B1Y tambah C1 dikali A2X tambah B2Y tambah C2 gitu. Ya. Bisa kita faktorkan dan rupanya
ini itu merepresentasikan dua buah garis, yaitu garis A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0, dan A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0. Gitu. Nah, contohnya, carilah garis yang merepresentasikan atau yang direpresentasikan oleh persamaan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kita jawabnya, nah itu ini awalnya. Nah, ini juga sama, ini awalnya itu persamaan umum derajat 2 X dan Y. Nah, jadi ini juga persamaan diketahuinya, ya, jadi ini awalnya ini adalah persamaan umum derajat 2 X dan Y, begitu ya. Nah, jadi kita difaktorkan menjadi X min Y dikali X plus Y sama dengan 0. Nah, rupanya ini merepresentasikan garis X min Y sama dengan 0 dan X plus Y sama dengan 0. Demikian materi mengenai garis lurus. Terima kasih.